Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat malam teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Trihandini yang akan memandu pada mata kuliah ekologi tumbuhan, materi tentang hukum minimum Liebig dan hukum toleransi Selford. Pertama-tama, baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama. Sebelum pembukaan, sebelum itu marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi yang saya persilakan kepada Aisyah Nurul Hafizah. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum minimum Liebig dan hukum toleransi Shelford. Capaian pelajaran atau CP menjelaskan hukum minimum dan toleransi tanggapan organisme terhadap faktor-faktor lingkungan dan indikator ekologi. Hukum minimum Liebig. Hukum minimum Liebig pertama kali disampaikan oleh Justin van Liebig pada tahun 1840 yang sekarang dikenal dengan hukum minimum Liebig. Hukum minimum Liebig menyatakan bahwa pertumbuhan suatu tanaman akan ditentukan oleh unsur hara, esensial yang berada dalam jumlah minimum kritis. Jadi pertumbuhan tanaman tidak ditentukan oleh unsur hara esensial yang jumlahnya paling sedikit. Untuk memudahkan kita dalam memahami hukum Liebig, mari kita sama-sama mengamati gambar ember berikut ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, ya, penyampaian materi yang kedua saya persilakan kepada Dea Amandari. Kepada Dea dipersilakan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang gambar ember yang berisi air, yang dimana kayu tersebut memiliki ukuran atau panjang yang berbeda-beda. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ukuran atau panjang dari kayu tersebut merupakan faktor penghambat atau faktor pembatas dari pertumbuhan suatu tanaman. Sedangkan air yang berisi di dalam ember kayu tersebut merupakan faktor pertumbuhan dari suatu tumbuhan. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa daya tampung air tergantung dengan ukuran panjang ataupun tinggi dari ember kayu tersebut. Selanjutnya. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Kalau bisa dipencet ya? Kemudian contoh berikutnya, pada gambar 1 ini terdapat 9 hara yang terdapat pada tanah. Kemudian belum selesai. Ini kan ada 9 hara di dalam tanah. Kemudian garis biru ini merupakan faktor minimum atau batas minimum unsur hara pada suatu tanaman. Jadi dari gambar 1 ini dapat kita lihat bahwa 9 unsur hara ini terdapat pada garis minimum. Sedangkan pada gambar kedua ini terdapat unsur P yang berada di bawah garis minimum sehingga menyebabkan pertumbuhan dari suatu tanaman terganggu. Sedangkan gambar 1 ini semua unsur hara berada pada garis minimum sehingga membuat
pertumbuhan dari tanaman menjadi normal. Periode pasca Liebig. Satu peneliti selanjutnya menyimpulkan bahwa hukum-hukum minimum Liebig terkadang tidak sepenuhnya pada tumbuhan. Disebut juga sebagai kelemahan hukum minimum Liebig. Kedua, tumbuhan sebenarnya tidak hanya memiliki faktor pertumbuhan pada kondisi minimum saja, namun juga ketika faktor tersebut berada dalam jumlah yang berlebih. Yang ketiga, terdapat batas minimum atau maksimum pada pengaruh suhu terhadap vernalisasi Triticum aestivum, tingkat perkecambahan dan biji jagung (zeamais), dan kemunculan daun serta pemanjangan daun Sainpaulia ionata. Contoh pertumbuhan kecambah pada saat suhu terlalu rendah dan terlalu tinggi bisa menjadi faktor penghambat dari pertumbuhan suatu tanaman. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya penyampaian pemateri yang ketiga, yaitu Saudara M. Fahri Setiawan. Kepada Fahri dipersilakan. Oke, saya akan menjelaskan batas minimum dan maksimum dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, levelansi, kelembapan, kadar air tanah, lama penyinaran, dan masih banyak lagi. Batas maksimum berada pada titik layu permanen. Pada kondisi ini, tanaman tidak dapat tumbuh lagi karena kekurangan air. Kemudian, batas maksimum yaitu titik jenuh air di mana seluruh tanah terisi air sehingga membuat akar-akar tanaman membusuk. Pardon. Nah, saya akan menjelaskan hukum toleransi Selford. Organisme mempunyai batas toleransi maksimum dan batas toleransi minimum. Tidak hanya ditentukan oleh faktor pembatas minimum saja seperti yang diungkap oleh Liebig, tetapi juga dalam keadaan maksimum faktor-faktor lainnya. Kegagalan atau musnahnya suatu organisme dapat disebabkan oleh kekurangan atau kelebihan secara kualitatif atau kuantitatif dari salah satu faktor yang mendekati batas toleransi kemampuan organisme tersebut. Sudah, cukup dong. Istilah yang digunakan dalam menggambarkan kisaran toleransi. Steno itu artinya sempit dan euri lebar. Normal dan euri temperaturnya seperti telur ikan, temperaturnya itu 0 sampai 12 Celcius dan bertahan hidupnya hanya 44%. Dan telur katak itu temperaturnya hanya 0 sampai 30 Celcius. Dan Stenohalin, Euhalin, Salita